Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya, pengetahuan kuantitatif hari ke-74, hari Selasa 25 Januari 2022. Kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke pembahasannya ya. Nah, ini masih tentang bangun datar ya, nomor 199. Bisa dilihat soalnya ada gambar di sini, gambar umumnya atau gambar besarnya itu persegi panjang ya. Ada gambar persegi panjang yang dibagi dua, kemudian ada arsiran sebelah sini. Yang ditanyakan berapakah perbandingan antara luas daerah yang diarsir ya dengan luas daerah yang tidak diarsir. Yang diarsir sama yang tidak diarsir, berarti yang ini sama yang sisanya itu berapa banding berapa. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak ada ukurannya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa ya, ataupun diagonal ini berapa ya. Berarti ini sebenarnya bisa kita akal-akalin ya, kita manipulasi. Nah, ini dengan cara membagi dengan bagian kecil-kecil yang sama. Nah, caranya karena ini persegi panjang, akan bagi dua dulu kayak gini, bagi tiga ya, bagi tiga. Nah, kayak gini. Ini kan bagian yang sama ya. Nah, terus di sini ada segitiga kecil nih. Nah, jadi kita bagi menjadi segitiga kecil ya. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Ingat ya, jadi segitiga kecil. Terus ini ke sini, sama ini. Nah, ini kan segitiga kecilnya sama semua ya, luasnya ya, ukurannya sama ya. Jadi langsung aja kita tinggal bandingkan luas daerah yang diarsir. Berarti ada berapa segitiga yang diarsir? Ada 1, 2, 3 ya. Yang diarsir adalah 3 berbanding dengan yang tidak diarsir. Yang tidak diarsirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 3 banding 15 ya. Nah, ini kan kebetulan bisa disederhanain ya. Dibagi 3 berarti 1 banding 5. Udah beres ya. Nah, itu untuk yang nomor 199 ya. Jadi caranya dibagi menjadi segitiga kecil dengan ukuran yang sama ya. Lanjut ya. Nomor 200. Nah, ini udah nyampe nomor 200 nih. Nisa memiliki sawah berbentuk trapesium seperti gambar di bawah ini. Tentukan keliling sawah Nisa. Keliling ya, keliling berarti kan ya tinggal ditambahin ya pojok-pojoknya luarnya. Ini udah diketahui 2, 130 sama 70. Berarti kita harus nyari kanan dan kiri. Karena trapesium ini kelihatannya trapesium sama kaki ya, berarti kanan dan kiri pasti sama. Tinggal kita cari salah satunya aja. Nah, caranya dibagi menjadi 2 bagian dulu, bagian yang ininya nih, karena nanti kita arahkan ke Pitagoras ya, Pitagoras di segitiga sini ya. Jadi kita bagi, ini tarik garis ya. Nah, ini kan udah kepake 70 nih, sedangkan dari ujung kiri ke ujung kanan ini 130, berarti 130 kurangi 70 yaitu 60, atau kita tulis di sini aja, ini 70 kan. Berarti sisanya kan 60 ya. 70, 60. 60-nya dibagi 2 karena buat kanan dan kiri. Berarti ini 30, ini 30. Ya. Nah, baru ini bisa kita dapat ya. Baik segitiga kiri atau segitiga kanan sama aja ya. Berarti kalau kita keluarkan segitiganya, di sini ada 30, di sini ada 40. Ini udah ketahuan ya. Di Pitagoras, siku-siku di sini 30, 40, ingat triple Pitagoras, berarti miringnya itu 50 ya. Sama aja kayak 3, 4, dan 5 gitu. Jadi bagian kiri ini 50, kanan juga pasti sama 50, tinggal ditambahkan. Jadi kelilingnya sama dengan 130, itu yang atas semua ya, ditambah 70 ditambah 50 ditambah 50. Berarti 130, 70 kan 200, 200 tambah 100, 300. Jadi jawabannya yang A ya. Nah,
itu untuk yang nomor 200 ya, pembahasannya seperti itu terkait trapesium ya, pakai Pitagoras ya. Lanjut nomor 201. Nah, ini ada gambar segitiga ABC, gambar besarnya segitiga ABC, siku-siku di A. Kemudian diketahui panjang AB-nya 8, berarti ini dari ujung ke AB ini 8, AC-nya 6. Yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Nah, bisa dilihat yang diarsir ini adalah berbentuk persegi atau bujur sangkar. Berarti kan sisi kali sisi ya luasnya. Nah, anggap saja karena ini belum diketahui, anggap aja ini dengan X, terus ini X ya. Jadi ini X semua. Karena persegi kan sama semua ya sisinya. Misalkan dengan X. Berarti kalau dari A ke sini, nah ini juga boleh kita misalkan titiknya. Misalkan ini titik D, ini titik E, ininya titik F. Berarti kalau dari A ke D itu X, sedangkan A ke B itu 8, berarti B ke D itu sisanya 8 min X. Ya. Terus untuk yang F ke C juga sama ya. Di sini kan BD-nya 8 min X. F ke C, FA-nya udah dapat X ya. AC-nya dari A ke C-nya itu 6, berarti 6 min X. Nah, ini arahnya pakai cara kesebangunan. Kesebangunan itu akibatnya perbandingan dari masing-masing sisi kedua bangun datar itu sama ya. Jadi langsung aja ya ke pembahasannya. Jadi yang akan ambil di sini adalah segitiga CFE. Tujuannya kan dari X ya, karena luas yang diarsir itu X kuadrat, X kali X ya, sisi kali sisi kan. Jadi kita harus cari X-nya. Nah, kesebangunan yang diambil adalah segitiga CFE, siku-siku di F kan, dimana FE-nya itu X, CF-nya itu 6 min X. Nah, ini CE nggak usah ini nggak apa-apa ya. Dengan ini sebangun dengan BDE. BDE, siku-siku di D. Di sini 8 min X, ini BDE. Terus DE-nya itu X juga. Ya. Nah, jadi karena ini BE dan CE itu sebenarnya dalam satu garis, jadi bisa dikatakan sebangun. Ya. Akibatnya kalau sebangun itu perbandingannya sama, artinya tinggi per tinggi sama dengan alas per alas sama dengan miring per miring. Tapi penulisannya harus konsisten. Pertama misalkan kita ambil yang dari kanan dulu. Jadi hasil perbandingannya itu DE per CF, ini tinggi per tinggi, tinggi yang kanan DE per tinggi yang kiri disama dengankan alas yang kanan dengan alas yang kiri. Nah, itu akibat dari kesebangunan ya. Tinggal dimasukin DE-nya itu X per CF-nya itu 6 min X, kemudian BD-nya 8 min X, FE-nya X. Tinggal kali silang ya. Ini tujuannya nyari X. Berarti kan jadinya X kuadrat sama dengan, ini akan langsung nih, 6 min X kali 8 min X, berarti kan 48 min 14X plus X kuadrat. Ruas kanan ruas kiri ada yang sama, X kuadrat coret. Min 14X pindah ke kanan jadi 14X sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48 per 14. Atau kalau langsung mau disederhanain bagi duaan, berarti 24 per 7. Udah, X-nya dapat 24 per 7. Sehingga jawaban akhir untuk penyelesaian luas diarsir, luas yang diarsir, karena itu persegi berarti kan X kali X, berarti atau X kuadrat ya, 24 per 7 kali 24 per 7 per 49, berarti antara A atau D. Kira-kira A atau D nih. Nah, ini kalau dihitung, hati-hati perhitungannya ya. Ini hasilnya adalah 576. 4 kali 4 kan 16 ya. Jadi bukan yang A. Kalau yang A kan 567. Jadi jawabannya 576 per 49. Ya. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, itu untuk pembahasan soal PK hari ini, masih tentang bangun datar ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, untuk soal selanjutnya
Untuk soal selanjutnya bisa kita lihat. Nah ini ya, soal selanjutnya silahkan dicoba terlebih dahulu. Untuk hari ke-75, hari Rabu 26 Januari 2022 ya. Masih tentang bangun datar ya. Nah silahkan dicoba, jangan lupa ditulis, disalin soal dan pembahasannya ya. Nah mungkin cukup sekian dari Akang, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila tulis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.